Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di kelas coding Pelita Bangsa bersama saya Satria Wiguna. Kali ini kita akan belajar menyajikan record menggunakan sintak SQL, khususnya penggunaan join dan variasinya. Di sini saya menggunakan Oracle eAcademy Apex. Ya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa tabel, di antaranya ada tabel departemen, jabatan, karyawan, menu, pelanggan, penjualan detail, penjualan header, dan sales, beserta data-datanya. Kemudian kita akan menyajikan record dengan klausul using. Kita bisa ke back atas dulu. Ketika klik di SQL command, kita bisa ketikkan select. Ini huruf besar, huruf kecil bisa ya, tapi lebih baik huruf besar. Select ID karyawan, nama karyawan, kemudian ID departemen. Ini ID dep, from karyawan, join departemen. Using dalam kurung ID underscore departemen. Kemudian kita bisa run. Di sini muncul ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen. Kemudian kita bisa menyajikan record dengan klausul on. Kita hapus dulu. Select karyawan, ini tabelnya, titik ID karyawan, koma karyawan, titik nama underscore karyawan, kemudian karyawan, titik ID departemen, kemudian departemen, titik nama underscore departemen, kemudian from karyawan, ini tabelnya ya, join departemen, on dalam kurung karyawan, titik ID underscore dep sama dengan departemen, titik ID dep. Ini origin key di ID dep ini adalah origin key dari tabel karyawan, sedangkan ID dep ini di tabel departemen itu merupakan primary key. Kemudian kita run. Ada typo di sini ya. Karyawan, kita coba lagi. Nah, ya, di sini sudah muncul. Kemudian kita akan mengganti nama tabel menggunakan alias. Kita ketikkan dulu select a titik ID underscore karyawan,
terus A titik nama underscore karyawan, kemudian A titik ID underscore doc, kemudian B titik nama underscore doc. From karyawan A, ini maksudnya menggunakan alias ya. A ini menggantikan tabel karyawan. Join departemen, ini B, departemennya B. Kemudian on dalam kurung ya, A titik ID underscore doc sama dengan B titik ID underscore doc. Ini penjelasan sama origin key dan primary key. Oke, coba kita run. Muncul ya, sama ya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan 3 tabel dengan close on. Kita bisa gunakan select A ID underscore karyawan, kemudian A titik nama underscore karyawan, kemudian B titik nama underscore jabatan, B titik gaji underscore pokok, kemudian B titik tunjangan tunj underscore jabatan, kemudian ada tabel A, tabel B, kemudian kita ada tabel C titik nama underscore doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. From karyawan, ini yang dimaksud tabel karyawan, kita aliaskan jadi A. Kemudian di sini ada join jabatan, B on A titik ID. Kita masukkan origin key-nya ya di tabel jabatan, ID jabatan sama dengan B titik ID jabatan. Ini untuk joinnya harus ada primary key dan origin key yang sama. Kemudian kita join lagi, yaitu tabel departemen. Kita aliaskan C, kemudian on A titik ID underscore doc sama dengan C titik ID doc. Oke, kita coba run. Sudah muncul ID karyawan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan nama departemen. Di sini kita juga bisa menambahkan kondisi dengan digunakan klausul N. Kita tinggal tambahkan di bawahnya saja N C titik ID department. C titik ID department itu artinya tabel ID, kolom ID departemen yang ada di tabel departemen ya, itu sama dengan
ketik 1 D003. Di sini yang dimaksud adalah departemen 003, yaitu HRD ya. Kita coba run. Ya, ini ada HRD semua. Atau di sini ada 2 departemen di database saya, keuangan D001. Kita juga bisa cek run, hanya ada 1 manajer keuangan. Atau kita bisa menggunakan where, N nya kita ganti where. Kita coba run, hasilnya sama. Ini juga kita run, hasilnya sama. Kemudian kita akan menggunakan self join menggunakan klausul on ya. Kemudian kita ketikkan dulu select a titik nama underscore karyawan spasi karyawan, kemudian b titik nama underscore jabatan spasi jabatan, kemudian from karyawan A join jabatan B. Kita kasih on di sini, on dalam kurung A titik ID underscore jabatan sama dengan B titik ID underscore jabatan. Kita bisa run, muncul ya di sini nama karyawan dan jabatannya muncul. Kita juga bisa merubah nama huruf menjadi uppercase atau lowercase. Di sini kita coba untuk upper, ini harusnya dalam kurung ya. Nah seperti ini teman-teman, kita coba run. Ini nama karyawannya menjadi uppercase. Kita balikan lagi dan kita run, maka jadi seperti data aslinya. Atau kita juga bisa menggunakan lower ya, lower seperti ini untuk membuat kecil semua. Ini huruf depannya jadi kecil. Kita akan menggunakan inner join dengan klausa on. Untuk berikutnya kita hapus dulu. Kita bisa ketikkan select ID underscore karyawan, kemudian nama underscore karyawan, koma, nama underscore jabatan. Kita di sini from karyawan A aliasnya A, kemudian ralat, jangan pakai alias dulu, karyawan. Kemudian di sini ada inner join jabatan on karyawan titik ID underscore jabatan sama dengan jabatan titik ID underscore jabatan. Kita cek dulu. Kita coba run. Sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengganti
ini saya coba seperti ini aja biar lebih jelas. Saya paste di sini ya. Ini kan ada ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan. Kita bisa menggunakan aliasnya seperti ini. Ini karyawannya kita kasih A, sehingga di sini kemudian di sini join jabatannya kita kasih B, sehingga karyawan di sini kita bisa ganti A, kemudian jabatan di sini kita ganti B. Di sini juga sama, kita harus kasih A titik, yang dimaksud adalah tabel karyawan, datanya ID karyawan, kemudian jika nama karyawan masih di A, kemudian di sini nama jabatannya kita ganti B. Kita coba run dengan cara di blok seperti ini, kemudian run. Ya, muncul ya di sini ya teman-teman. Ada ID karyawan, nama karyawan sama ya, ini dan ini ketika di run. Outputnya sama, hanya saja ketika menggunakan alias akan lebih simpel dalam pengkodingannya. Kita coba tambahkan data lain pada tabel jabatannya. Kita kasih B titik gaji underscore pokok, kemudian B titik tunj untuk kependekan dari tunjangan jabatan. Kemudian kita blok dulu, kita run. Di sini muncul ya gaji pokok dan tunjangan jabatan. Ini untuk atasnya saya hapus dulu aja. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan operasi aritmatika pada tipe data yang bersifatnya number ya. Di sini di tunjangan jabatan ini kemudian kita bisa kasih koma dulu, kemudian dalam kurung B titik gaji underscore pokok ditambah B titik tunj underscore jabatan. Oke, kemudian di sini kita S dalam petik 2 ya, penghasilan. Kemudian kita kasih ini saja dulu sampai ke penghasilan. Coba kita run. Ya, di sini penghasilan merupakan di sini penghasilan merupakan penjumlahan dari gaji pokok dan tunjangan ya. 4 juta ditambah 500.000, 4.500.000. Ini sudah berfungsi. Kita juga bisa menambahkan satu tabel lagi. Kita joinkan saja. Tapi kita karena sudah ini ya. Ini sebenarnya tabelnya seperti ini. Kita akan menambahkan nama departemen di sini. Nama departemen dari tabel departemen. Kita kasih koma dulu, kemudian C titik nama underscore dot kependekan dari departemen. Kemudian kita joinkan lagi di sini, inner join departemen. Kita kasih alias C on A titik ID underscore department dot sama dengan C titik ID underscore dot. Teman-teman, kenapa untuk memahami tentang A dan C ini kan artinya tabel karyawan dan tabel departemen yang tadi saya sampaikan adalah primary key dan origin key itu bisa dilihat di tabel relation database-nya ya. Di sini
ID departemen itu di tabel karyawan, dan di tabel departemen itu merupakan origin key di tabel karyawan dan primary key di tabel departemen. Coba kita run. Oh, ada salah. Keterangannya invalid SQL statement. Ini salahnya di from select tadi dari sini ya, ID departemen. Oh, ini bukan nama departemen tapi ID departemen ya teman-teman ya. Tuh, kita cek dulu ya. Select ini udah pindah. Oke, nama jabatan undangan. Nama tab inner train jabatan B. Ini harus uppercase semua ya teman-teman. Ini sudah muncul di sini juga ada nama departemen ya, ada keuangan dan HRD. Kita juga bisa menambahkan where pada di sini, where nama underscore dot sama dengan HRD. Kita hanya menampilkan yang nama departemennya tuh HRD. Kita coba run. Oh alah, ini kurang. C titik bukan HRD tapi ini bukan petik 2 ya teman-teman, tapi petik 1 HRD sekarang ya. Di sini hanya menunjukkan HRD. Kalau kita disable menggunakan strip 2 kali kan, di sini juga ada keuangan. Coba kita ganti dengan keuangan. Keuangan. Kita coba run. Ya, di sini hanya ada satu ya, manajer keuangan. Oke. Ini untuk contoh-contohnya sudah selesai. Oke teman-teman, kita akan menerapkan join ini menggunakan studi kasus pada contoh ini. Ini ada banyak tabel yang akan kita joinkan sehingga bisa menyajikan laporan sesuai dengan studi kasus ini ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita ketikkan dulu select A titik faktur underscore nomor koma kemudian A titik nama underscore karyawan koma C titik ID underscore pelanggan koma
C titik nama underscore pelanggan. Ini di sini saya langsung aliaskan saja tabelnya. Terus kalau misal teman-teman kenapa habis A ini langsung C, nanti akan saya jelaskan. Nama pelanggan, sepertinya ada yang kelewat ya. Faktur nomor, kemudian ada A titik TGL underscore faktur, kemudian ada saya ulangi aja, A faktur nomor, kemudian ada A TGL faktur, kemudian ada C ID underscore pelanggan, kemudian ada C underscore titik nama underscore pelanggan, koma D titik nama underscore karyawan, koma faktur nomor, tanggal faktur, ID pelanggan, nama pelanggan, nama karyawan, E titik ID underscore menu, kemudian ada E titik nama underscore menu, koma F titik N underscore size, kemudian koma B titik quantity, koma lagi B titik harga, koma lagi B titik total, koma lagi A titik sub underscore total, kemudian ada A titik pajak, A titik pajak, kemudian A titik grand underscore total. Oke, terus enter. Di sini kita tulis from karyawan, itu aliasnya A. Kemudian kita ada join 1 2 3 4 5 table ya. Inner join penjualan underscore detail, ini B spasi on A titik faktur underscore nomor sama dengan B titik faktur underscore nomor, kemudian inner join pelanggan, kita aliaskan C on A titik ID underscore pelanggan sama dengan C titik ID underscore pelanggan, kemudian inner spasi join karyawan D aliasnya on A titik ID underscore karyawan sama dengan D titik ID underscore karyawan, kemudian inner join lagi, inner join menu, kita alias E on ini B titik ID underscore menu sama dengan E titik ID underscore menu,
kemudian inner join lagi, ada CZ, F, on, titik kode, size, CZ, sama dengan F titik kode underscore size. Kita cek dulu, kita run coba. Ini A titik faktur no invalid identifier, sepertinya ada typo. Select A faktur nomor, tinggal ini faktur no penjualan detail. A titik faktur no ya. Di sini faktur tulisannya TGL faktur. Lagi faktur nosa. From karyawan A. Ya Allah, ini kurang konsentrasi ya. Ini harusnya bukan karyawan tapi penjualan underscore header. Karena kita harus lihat lagi di sininya ya. Ini untuk faktur nomor dan tanggal faktur itu ada di faktur nomor ini primary key di penjualan header dan tanggal faktur ada di tabel penjualan header. Coba kita run dulu, seharusnya sudah bisa. Oke, sudah muncul sampai grand total. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman alasannya bagaimana cara kita memahami logika join ini ya. Diperhatikan di sini bahwa kita akan melakukan penjualan header. Kita pastikan dulu ini faktur nomor, tanggal faktur semuanya mirip dengan studi kasus ini ya teman-teman. Kemudian untuk balik lagi untuk memahami logikanya di sini, kenapa inner join ini penjualan detail itu ada di faktur no-nya. Nah, di sini penjualan detail ini dengan penjualan header ini, faktur nomor ini merupakan primary key dan ini adalah origin key. Kemudian di pelanggan ada ID pelanggan dan juga ID pelanggan. Itu di pelanggan ada primary key di ID pelanggan. Makanya ini ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Karena di sini origin key ID pelanggan ini sama dengan primary key di tabel ID pelanggan. Kemudian karyawan juga sama. ID karyawan merupakan origin key dari di penjualan header. Di tabel karyawan ada ID karyawan. Kemudian yang di sini nih mungkin teman-teman harus bisa lebih jeli memahaminya. Ada menu on B titik ID menu dan ID underscore menu itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan menu primary key-nya ID menu. Kemudian di penjualan detail ini, penjualan detail kan B, itu ID menu merupakan origin key. Makanya di sini itu B ke E. Di sini kan A ke B, A ke C, A ke D. Tapi untuk yang ID menu ini
kita dari B ke E seperti itu. Kemudian yang di bawahnya juga ini ada inner join size F on E kode size ke F kode size, yaitu E itu apa? E itu tabel menu. Dia ada kode size di sini version key. Kemudian di CZ itu primary key-nya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan klik tombol like dan subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat pada yang lainnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.